sebagai mahasiswa yang nakal, Ya, kamu punya idealisme kalau nggak? penyesalan nggak ada sih. Sama sekali nggak ada kalau penyesalan. Tridharma perguruan tinggi ya. Mm-mm. Pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian kan seperti itu. Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku ngobrolnya nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu teman saya, Gunawan Dwi Anandra. Kenalan dulu coba. Ya, nama saya Gunawan Dwi Anandra. Biasa dipanggil Igun. Ah, Itu aja ya. jadi teman-teman tuh sering manggilnya Igun. Di video kali ini kita bakal banyakin ngomong tentang kehidupan mahasiswa. Ya, mahasiswa abadi. Kehidupan mahasiswa yang banyak ngehabisin waktu di kampus. Ya emang mahasiswa sih kehidupannya di kampus ya. Iya, Cuma emang kan di mahasiswa kampus. beda-beda kayak gitu kan. Iya. Apa sih yang ngebuat orang-orang itu bilang kalau kamu itu sebagai mahasiswa nakal? Ya, mungkin yang pertama itu dari sikap. Dari sikap ya. Dari sikap saya yang sering urakan, cuawakan, terus sering ya mungkin berantem sedikit-dikit atau apa, itu yang membuat cara pandang mereka itu menilai saya nakal tanpa mereka itu juga tahu permasalahan saya itu seperti apa. Jadi kan yang nampak di permukaan itu bisa menjadi sebuah penilaian dari orang yang mereka lihat. Jadi kamu setuju kalau dikatakan sebagai mahasiswa nakal? Ya, saya setuju saja. Setuju saya. Oke. Karena mereka punya alasan gitu loh. Iya, karena mereka mungkin punya alasan bagaimana melihat perilaku saya Oke. atau sikap saya sehari-hari gitu. Iya, iya, benar, Atau mungkin melihat sebuah kejadian yang pernah saya lakukan dan itu dilihat oleh orang-orang yang melihat saya waktu itu. Hingga kemudian bisa saja itu menjadi berita yang menyebarkan, bisa Oke. saja. Oke, jadi apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan, Iya. itu udah kamu sadari sepenuhnya kan? Ya, sudah saya sadari sepenuhnya. Nah, Ya, mungkin yang menilai saya nakal atau saya apa, mungkin kan orang-orang yang pernah saya sakiti atau orang-orang yang sudah pernah melihat kenakalan saya atau perbuatan saya. oke, wait. Iya. Kamu kan sadar Iya, dengan hal sadar. itu semua. Kamu sudah menyakiti orang, Ya. kamu sempat konflik sama teman-teman kamu. Iya. Kamu sadar sepenuhnya kan dengan hal itu. Jadi orang itu bakal nganggep kamu itu adalah mahasiswa nakal dengan perilaku-perilaku yang kamu tampilkan di situ. Iya. Ketika kamu memiliki kesadaran dengan semua itu, Iya. kamu merasa nggak sih kalau kamu itu nakal? Ya saya merasa bahwa perbuatan saya itu di luar batas teman-teman saya gitu. Jadi kenakalan-kenakalan saya, perilaku-perilaku saya itu ya apa ya? Saya sudah menyadari sepenuhnya bahwa itu perilaku yang kurang baik atau kurang Kurang apa. baik, Tapi memang kenyataannya ketika saya seperti itu, ya saya tidak pernah merasa gimana gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya nggak ada tujuan sih, tapi ego. Ego. Sebenarnya ego kita itu ketika saya disakiti atau ketika ada yang bersikap kurang baik sama saya, maka saya harus lawan gitu. Itu dulu, tapi beda dengan sekarang gitu. Tapi kan orang yang kamu anggap dia menyakiti kamu itu kan nggak semua. Iya, nggak Sementara orang yang ngelihat kamu itu dan yang kemudian memberikan status sebagai mahasiswa nakal itu kan banyak. Iya, banyak memang. Semenjak saya di kampus itu banyak yang menilai bahwa saya nakal, dan itu tidak hanya di kampus saja. Sebenarnya ketika saya sudah mulai masuk di dunia kampus itu saya sudah mencoba untuk berbuat lebih baik lagi. Beda lagi ketika saya masih SMA, ketika saya masih SMP, karena kenakalan saya itu dimulai sejak saya itu masih kecil, malah masih SD. Saya sudah tidak pernah merasa takut dengan siapapun gitu. Tapi sejak kamu di university, kamu sedikit sadar dengan tingkah laku kamu. Iya. Tetapi kamu nggak menunjukkan sikap perubahan untuk menjadi lebih baik kayak gitu? Ya, berubah itu kan pelan-pelan, Mas. Jadi tidak mungkin saya berubah itu seperti membalikkan telapak tangan, itu tidak mungkin. Jadi pelan-pelan, ternyata ini menyakiti orang lain, ternyata ini membuat orang lain itu menganggap saya itu lebih buruk atau lebih apa. Nah, dari situ kemudian saya mulai mengurangi gitu. Mulai Mengurangi ya? Iya, mulai mengurangi sikap kamu. Iya, mengurangi sikap saya yang ternyata ini menyakiti orang lain. Nah, kesadaran itu saya dapatkan itu setelah saya udah di kampus malah. Ketika masih SMA saya
nggak pernah berpikir, oh ini resikonya seperti apa, nanti dampaknya seperti apa, kira-kira nanti anggapan orang lain seperti apa, itu saya tidak pernah sampai berpikir seperti itu. Kamu ingat nggak? Kamu itu sadar dengan perilakunya kamu itu semester berapa? Dan kamu mau mencoba untuk membersihkan nama baik kamu itu semester berapa? Masih ingat nggak? Ya, kalau mencoba untuk benar-benar berubah, itu sejak saya semester 5-an. Semester 5. 5-6. Nah, dari situ saya mencoba mulai berubah dari yang dulunya saya sering minum minuman keras, itu mulai saya berhenti. Seketika saya berhenti di situ. Itu mulai saya kurangi dan lain-lain. Di situ. Kamu kuliah di Quranic Science University. Kamu Iya. punya tato ya kalau nggak salah. Iya, saya punya tato. Itu dibuatnya kapan? Itu dibuat tahun 2005. Tahun 2005. 2005 kayaknya kalau Belum nggak masuk salah. kampus kamu? Belum masuk kampus, saya SMP kelas 1. SMP kelas 1? Iya, SMP kelas 1. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Sebagai mahasiswa yang nakal, Ya. kamu punya idealisme nggak? Kalau idealisme ya punya. Idealisme itu kan menuju kesempurnaan ya, Iya. kebaikan ke arah yang lebih baik lagi. Menurut persepsi kamu Menurut kan gitu. persepsi saya ideal, ya kan, menuju kesempurnaan. Nah, saya punya idealisme saya. Karena idealisme saya adalah prinsip saya bagi saya. Apa sih prinsip kamu? Kalau prinsip saya ya, yang penting bermanfaat buat orang lain. Prinsip saya itu bagaimana saya bisa melindungi teman-teman saya gitu aja. Kalau dari dulu seperti itu. Jadi ketika saya berbuat nakal atau saya sampai memukul orang atau apa itu dulu, itu bukan orang yang saya kenal. Tapi kalau orang yang saya kenal, saya cenderung lebih mengalah daripada saya harus menyakiti. Dan ketika teman saya kok ada yang disakiti, saya yang tidak terima di situ. Kamu yang nyerang gitu. Iya, saya yang nyerang. Dan saya tidak peduli walaupun tidak diizinkan sama teman saya, tetap saya nyerang dulu seperti itu. Moto hidup kamu apa sih? Moto hidup saya ya apa ya? Mempercantik sesuatu yang sudah cantik saja. Iya. Ketika orang sudah berumur di atas 20, dia itu akan berpikir gimana saya menempatkan diri saya. Iya. Contohnya, ketika saya tidak kenal dengan seseorang dan kemudian perilaku yang saya bawa itu akan memberikan gambaran kepada mereka Iya. tentang diri saya. Kamu sempat memikirkan hal itu? Sempat, sering malah hampir setiap malam, setiap hari itu saya mencoba untuk memperbaiki diri saya. Oh ternyata ya tadi yang sudah saya bicarakan, oh ternyata perilaku saya ini ternyata membuat stigma orang lain itu menilai saya itu negatif. Jadi saya mencoba untuk perbaiki dari sikap saya yang kemudian urakan, mencoba untuk lebih tumbuh Baik lagi, lebih baik lagi. Dari hal-hal kecil sih seperti itu. Tapi banyak hal yang sudah kamu lakukan yang Iya. ngebuat kamu kemudian memiliki status sebagai anak nakal. Kamu sempat mikir nggak sih? Atau at least kamu nyesel nggak sih dengan apa yang udah kamu lakuin? Kalau penyesalan nggak ada sih, sama sekali nggak ada kalau penyesalan dulu. Tapi ya buat apa sih disesali, wong itu sudah terjadi. Intinya seperti itu. Dan saya mencoba untuk lebih baik lagi dari perbuatan-perbuatan saya. Ya mungkin itu sedikit penyesalan dari saya, tapi kalau yang sudah terjadi ya saya biarkan saja, wong itu sudah terjadi. Malah ketika itu disesali, itu akan membuat saya menjadi kepikiran membuat saya itu menjadi timbul permasalahan baru. Itu Pernah nggak kayak gitu? ya sering. Seperti Contohnya itu. apa masalah baru yang kamu dapetin? Contohnya ya beban kan menjadi sebuah masalah. Nah, masalah dalam diri saya, oh saya seperti ini dulu ya, saya mencoba saya dulu sudah mencoba untuk menyakiti orang lain seperti ini. Nah itu kan menjadikan saya pemikiran. Nah dari situ kemudian saya buang pemikiran itu, bahwa buat apa sih hidup ini harus disesali kan. Betul, gitu. betul sekali. Iya, tapi kan saya tunjukkan saja agar saya menjadi lebih baik lagi aja gitu. Jadi penyesalan itu akan mengganggu kehidupan kamu gitu? Iya, penyesalan itu satu hal yang mengganggu hidup saya. Oke. Tapi skripsi kamu lancar ya kemarin ya? Skripsi alhamdulillah lancar. Iya, alhamdulillah selamat ya. Selamat ya. Berapa tahun tadi? Lupa. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun ya. 3 kampus. 6 tahun 3 kampus. Baru selesai kemarin. Baru selesai Alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Iya, iya, Mahasiswa yang ideal itu menurut kamu seperti apa sih? Kalau saya menilai mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang bertanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab kemana nih? Bertanggung jawab yang pertama adalah orang tua, karena orang tuanya yang sudah membiayai hidupnya. Oke. Nah itu.
Karena tanggung jawab saya sebagai, semisal saya sebagai mahasiswa, intinya saya bertanggung jawab sama orang tua saya dulu, agar saya bisa menyelesaikan kuliah. Yang sudah ngebiayain, Iya, yang sudah ngedoain iya. gitu ya. Yang sudah berharap gitu Yang ya. sudah berharap dan juga sudah apa ya, memberikan waktu sepenuhnya. Kalau kita ada masalah, kalau kita ada permasalahan yang menimpa diri kita, kita itu tidak lari jauh dari orang tua kita. Yang pertama kan orang tua kita. Yang pertama tanggung jawab ke orang tua. Orang Terus yang tua. selanjutnya? Yang selanjutnya ya kepada teman ataupun masyarakat di situ. Gimana bentuk tanggung jawab ke teman-teman dan masyarakat itu? Ya kalau bentuk tanggung jawab sama teman-teman ya bagaimana kemudian saya sudah menjadi mahasiswa, saya harus bisa memberikan nilai-nilai yang lebih positif lagi dari situ. Yang pertama orang tua, yang kedua adalah masyarakat. Ada lagi nggak sih tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh mahasiswa? Ya, Tridharma perguruan tinggi ya. Pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian kan seperti itu. Pendidikan itu ya kita harus paham tentang mata kuliah yang sudah diajarkan sama dosen-dosen. Kemudian penelitian, kita melakukan penelitian agar kita wisuda kan seperti itu. Ya kan? Kita melakukan penelitian, kita melakukan observasi kan seperti itu. Nah, kemudian bentuknya pengabdian agar kita bisa mengabdikan diri kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Di situ. Jadi harus bisa menjadi profesional juga. Iya, harus profesional ya. Nakal boleh tapi jangan goblok kan seperti itu. Begitu. Iyalah. Kamu sudah mendapatkan itu? Ya belum sih. Belum ya. Karena namanya orang ketika mengatakan saya sudah cerdas berarti dia belum cerdas kan seperti itu. Jadi kita tetap hidup itu belajar kan. Itu. Satu lagi ya, boleh ya? Boleh. Sudah juga nggak apa-apa, Mas. Sudah berapa buku yang dibaca? Mahasiswa 6 tahun di kampus, sudah berapa buku yang dibaca? Kalau baca buku ya nggak tahu sih, jumlahnya nggak tahu yang sudah dibaca. Tapi kan minimal sehari itu kita harus, kalau saya itu sehari minimal harus baca buku minimal 3 bab. Kenapa kalau nggak baca, kenapa? Kalau nggak baca itu kayak kurang. Seperti halnya sholat kan seperti itu. Sholat? Iya. Sholat juga, kalau kita sering sholat, tapi kita zuhur misal nggak sholat, kita di mana ada yang mengganjal kan seperti itu. Kebiasaan baca buku juga kayak gitu. Ya, kebiasaan baca buku juga seperti itu. Kalau sehari nggak baca itu ada yang kurang. Dan ketika sehari itu nggak baca, hari berikutnya saya harus baca berarti 6 bab atau berapa bab. Double ya? Iya, double. Harus segitu. Iya. Tapi sholat lancar kan? Alhamdulillah. Setelah lulus kuliah, hobi kamu apa? Setelah lulus kuliah, hobi saya apa? Saya hobinya apa sih? Saya sekarang sudah nggak punya hobi lagi. Oh gitu. Ya. Jadi hobi itu adalah sesuatu hal yang kita sering lakukan ketika kita punya waktu luang dan kita enjoy melakukan itu gitu. Ya palingnya apa ya? Iya paling baca buku, kadang nulis juga tuh. Nulis apa? Ya nulis Status tentang, WhatsApp. Enggak cuma status WhatsApp. Ya status WhatsApp kan tiap hari intern kan gitu. Mahasiswa harusnya gimana? Mahasiswa itu harusnya yang pertama ya ideal dalam artian menuju kesempurnaan, belajar. Intinya kan belajar di situ. Dan harus punya hobi baca buku ya. Harus punya hobi baca buku, dan yang paling urgent dan paling penting bagi saya adalah tanggung jawab pada orang tua, itu aja. Oke, seperti itu. Seperti itu. Iya. Terima kasih banyak. Oke, siap. Oke, thank you very much. I think that's all untuk videoku kali ini, bincang-bincangku sama Mas Igun. Mungkin nanti ada waktu lagi kita bisa sambung. I'll see you again soon. Bye.